Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin amma ba'du. Sobat RSAW yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bertemu di sore hari ini, masih bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa yang pernah kita lakukan. Salat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini saya Muklas dari Dompet Bapak Banten ingin memberikan atau sharing dengan teman-teman semua terkait bagaimana keutamaan berzakat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa zakat adalah rukun Islam yang ketiga ya. Rukun Islam, satu dari 5 rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Dan ini melekat kepada kita individu-individu maupun juga orang-orang yang sudah wajib atau sudah mencapai nisab, sudah mencapai ambang batas untuk bayar zakat. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 maksudnya, yang dijelaskan bahwa wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat serta ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Allah menyamakan antara menunaikan zakat dengan mendirikan sholat ya. Ruku bersama orang-orang yang ruku. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana kewajiban membayar zakat. Sebanding atau sejajar dengan kewajiban mendirikan sholat. Nah, ada lagi penjelasan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khud min amwalihim sodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassallu alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kewajiban berzakat ini penting sekali. Nah, sore ini saya akan coba membahas tentang membayar zakat. Zakat bisa dibayarkan, kita langsung bisa berikan ke mustahik atau kita bisa membayarkannya melalui lembaga zakat. Akan tetapi keutamaan membayar zakat itu akan saya sampaikan bagaimana keutamaan membayar zakat melalui lembaga dibandingkan dengan menyalurkan sendiri. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tapi kalau kita menyalurkan lewat lembaga zakat tentu itu akan lebih baik. Ada beberapa keutamaan. Yang pertama, legalitas dan keamanan. Lembaga zakat itu legalitasnya jelas, diakui oleh pemerintah, diberikan izin operasional, serta tentu uang yang diberikan melalui lembaga juga dijaga keamanannya. Dijaga keamanannya, disimpan dengan rapi, bahkan disimpan di perbankan syariah begitu ya, supaya menjaga keamanan dari dana yang diberikan oleh Bapak Ibu semua. Nah, yang kedua, ini berzakat melalui lembaga adalah transparansi dan akuntabilitasnya jelas. Jadi Bapak Ibu semua para muzaki bisa melihat laporan keuangan lembaga zakat tiap tahun itu di websitenya lembaga zakat tersebut, di media lembaga zakat tersebut. Jadi ada laporan keuangannya yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Karena itu salah satu syarat laporan keuangan yang bisa dipublikasikan adalah yang sudah melalui audit akuntan publik. Serta lembaga zakat juga selain diaudit akuntan publik, juga diaudit oleh audit syariah ya dari Kementerian Agama. Nah, yang ketiga, efektivitas penyaluran. Kalau menyalurkan sendiri, maka itu akan dipastikan hanya konsumtif belaka. Tapi kalau kita menyalurkan melalui lembaga zakat, itu bisa menjadi program yang sustain, bisa menjadi sekolah, bisa menjadi rumah sakit, bisa menjadi banyak program yang terus berkelanjutan. Dan selanjutnya prosesnya mudah. Bayar zakat melalui lembaga itu dipermudah, bisa transfer, bisa melalui kris, bahkan bisa jemput zakat kalau kita tidak sempat kemana-mana. Minta dijemput, telepon ke lembaga zakatnya, maka akan dijemput. Dimudahkan dalam menjembatani kewajiban Bapak Ibu semua ya, menjembatani kewajiban untuk menunaikan zakat. Karena kalau tidak ditunaikan, itu jelas akan menjadi sebuah dosa besar yang mana rukun Islamnya dilanggar begitu ya. Nah, selanjutnya ini memuliakan mustahik. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan. Memuliakan maksudnya bagaimana? Tanpa kita sadari, kalau kita menyalurkan langsung, maka secara derajat, harkat, martabat, mustahik pasti akan merasa lebih rendah. Karena si yang memberi itu pasti akan sangat dihormati. Sementara si yang diberi itu tidak merasa dirinya terhormat.
Berbeda dengan ketika Bapak Ibu semuanya melalui lembaga zakat. Kalaupun mujaki dan mustaik berpapasan di pintu masuk kantor lembaga zakat, mereka tidak akan ada nunduk-nunduk, tidak akan ada salim-salim cium tangan, nggak akan. Karena mereka sejajar. Artinya harkat dan martabat mustaik kita muliakan. Selanjutnya juga zakat ini bisa menjadi pengurang penghasilan pajak ya. Bukan pengurang pajak ya, pengurang penghasilan kena pajak. Misalkan saya kena pajak, saya punya penghasilan 100 juta. Saya harus pajaknya 10 juta karena penghasilan saya 100 juta. Ternyata saya sudah bayar zakat 1 juta misal. Nah, berarti yang kita wajib bayarkan pajaknya adalah hanya 99 juta lagi. Tidak 100 juta karena dikurangi oleh zakat tadi. Kalau di negara lain itu sudah menjadi penghasilan pengurang pajaknya. Jadi kalau kita wajib pajak 10 juta, sudah bayar zakat 1 juta, itu hanya diwajib dibayarkan 9 juta. Udah dipotong zakat ya. Tapi kalau di Indonesia hanya pengurang penghasilan kena pajak gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kontribusi sosialnya secara merata dan adil, ini yang terakhir. Jadi kita menyalurkan itu melibatkan masyarakat dan melibatkan orang banyak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan berzakat, karena zakat adalah kewajiban, mari kita tunaikan, apalagi di bulan Ramadan berlipat ganda pahalanya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.